bahagia. Oke, jadi pertama kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan hadir pada acara webinar Info Session Gemastik dengan tema menjadikan lomba sebagai sarana pengembangan diri. Oke, jadi pertama perkenalkan dulu, saya Mas Mudi dari pengurus UKM FKITC dari divisi penelitian dan pengembangan sebagai sekretaris divisi. Nah, sekarang saya akan menjadi moderator pada acara kali ini. Pada acara kali ini kita akan kedatangan pemateri yang istimewa, yaitu Bapak Ahmad Hozaimi, yang merupakan pembina dari UKM FTITC atau Information Technology Center. Beliau juga merupakan dosen teknik informatika UTM dan pendidikan S1 beliau adalah di Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura, kemudian melanjutkan S2 ke Institut Teknologi 10 November. Oke, jadi sebelum acara dimulai, mungkin teman-teman peserta bisa untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu agar kita bisa benar-benar seperti bersama dengan beliau di acara ini. Oke, untuk itu tanpa berlama-lama mungkin bisa kita langsung sambut pemateri pertama pada siang hari ini, Bapak Ahmad Hozaimi Eskom Mkom. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kabar teman-teman gimana semuanya? Baik, alhamdulillah baik. Oke, jadi mungkin untuk menghemat waktu bisa langsung dimulai untuk penyampaian materi pertama kepada Bapak Ahmad Hozaimi. Disilahkan. Intinya kita mau cerita sekarang, mau berbagi. Kalau nanti proses bagaimana gemastik itu nanti Mas Wildan nanti yang akan cerita bagaimana kemudian Mas Wildan ini waktu ikut gemastik itu seperti apa. Kemudian ada beberapa pengalaman sebenarnya yang perlu saya informasikan kepada teman-teman. Sekarang ini saya menjadi tim reviewer di Dikti untuk beberapa program. Yang pertama kemarin itu saya menjadi review atau tim seleksi untuk DUDI. Jadi kemarin itu dunia usaha dan dunia industri yang akan menjadi mitra dari Dikti itu, saya menjadi salah satu reviewernya yang menseleksi perusahaan-perusahaan itu kemudian berhak untuk ikut menjadi tempat magang mahasiswa itu loh, magang mahasiswa bersertifikat yang sering saya share itu. Itu saya melakukan review terhadap proposal-proposal yang diajukan oleh ini. Kemudian yang terbaru saat ini, minggu ini, saya menjadi reviewer untuk kedai Reka, namanya Missing Found. Jadi itu adalah proposal-proposal yang dikirimkan oleh dosen seluruh Indonesia yang bermitra dengan perusahaan-perusahaan untuk membuat sebuah membantu perusahaan-perusahaan atau UMKM dan lain sebagainya itu untuk didanai oleh Dikti. Dan saya melihat memang yang mereka harapkan, yang Dikti harapkan ketika saya ikut ketika saya ikut proses istilahnya itu ya. Jadi ketika ada briefing dari Dikti terhadap reviewer itu yang mereka tekankan itu adalah inovasi dari usulan itu. Kemudian dia bisa memecahkan masalah apa. Dan yang terakhir adalah manfaatnya itu apa. Makanya nanti saya cerita sedikit tentang ini. Tapi lanjut Mas Wildan ke page berikutnya. Oke, di page berikutnya ini saya bercerita tentang sukses. Sukses itu adalah bertemunya usaha dengan kesempatan. Jadi kesempatan itu banyak, tetapi kadang usaha yang kita lakukan ini tidak ada, sehingga jarang kita menjadi orang yang sukses.
Karena apa? Karena kita tidak pernah mau mencoba, karena kita tidak pernah mau berusaha. Misalnya ada kesempatan untuk ikut beasiswa misalnya. Itu kan sebuah kesempatan. Tetapi jarang sekali kita ngajukan, EPK saya kecil gitu misalnya. Misalnya, jangan berpikir seperti itu. Saya mau cerita sedikit, saya waktu mendapatkan beasiswa S2 waktu itu. Ini luar biasa sekali. Waktu itu begini, ada beasiswa S2 untuk calon dosen waktu itu. Kemudian salah satu syaratnya adalah TOEFL-nya harus di atas 450. TOEFL waktu itu. Kemudian saya ini hanya punya TOEFL, waktu saya tes TOEFL itu, saya hanya punya 397 kalau tidak salah waktu itu. Pokoknya kurang dari 400 waktu itu. Kemudian saya berpikir, TOEFL saya tidak nyampe gitu. Apakah saya kemudian diterima apa enggak ini gitu. Waktu itu. Kemudian saya mengubah persepsi saya begini. Saya yakin orang yang punya TOEFL kurang dari 450 akan punya pikiran seperti saya. Dia akan, TOEFL saya tidak nyampe 450, mending saya tidak daftar gitu kan ya, karena saya pasti ditolak. Saya berpikirnya seperti itu. Mayoritas orang-orang ini saya yakin berpikirnya sama seperti saya. Sehingga waktu itu saya dengan TOEFL yang kurang dari 400 itu tetap melamar saya, tetap saya ajukan. Ternyata setelah nyampe di sana, setelah nyampe ke pengumuman itu, total yang mendaftar itu lebih sedikit daripada kuota yang disediakan. Sehingga mau tidak mau, punya saya itu masuk akhirnya. Bayangkan seandainya saya sudah menyerah di awal, TOEFL saya tidak nyampe 450, kemudian saya tidak daftar, maka saya yakin saya tidak akan bisa keterima S2. Artinya, kalau ada usaha yang kita lakukan, kemudian ada kesempatan, dan ini bisa ketemu, maka saya yakin kita akan menjadi orang sukses dalam satu hal ini. Artinya kita harus nyoba. Prinsip saya dari dulu itu, tidak ada jaminan untuk sukses, namun tidak mencoba adalah jaminan untuk gagal. Jadi, kalau teman-teman sudah mengatakan, saya mending tidak daftar, berarti itu adalah jaminan kita sudah gagal di situ itu. Tapi memang butuh usaha, kesuksesan dan lain sebagainya itu butuh usaha, Mas. Tidak semerta-merta orang-orang sukses itu berada di situ itu tidak memberikan effortnya yang luar biasa. Saya yakin mereka sudah sangat memberikan semuanya itu untuk untuk meraih kesuksesannya itu. Yang penting sekali lagi, ayo kita semua ini berusaha. Siapa tahu usaha kita itu bertemu dengan kesempatan. Tapi kalau usahamu sudah tidak ada, dijamin kamu tidak akan pernah sukses. Seperti saya sampaikan di depan, kita ini, kalian semua itu adalah orang-orang hebat, yakin saya. Kalau bukan orang hebat, kalau kalian orang bego, tidak mungkin kalian lulus SMP. Tidak mungkin kalian lulus SMA. Yakin saya kalian semua itu adalah orang-orang hebat. Tinggal sekarang bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri itu supaya mau berusaha gitu loh, supaya mau nyoba. Itu yang paling penting. Karena tidak jarang saya melihat teman-teman itu, apa Pak, waktunya sudah sedikit nih. Emang buat proposal itu butuh berapa tahun sih? Paling semalam juga selesai buat proposal itu. Yakin saya, walaupun daftarnya sudah mulai, persiapannya mulai Januari kemarin, pasti proposalnya ya dibuat semalam 2 malam. Pak, ini waktunya sudah tinggal
Berapa hari? Sekarang sudah tanggal berapa? Tanggal 11. Terakhir tanggal 15. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 11 ya. Tinggal 4 hari lagi gitu kan ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Yakin apa namanya, dan kita harus usaha. Kalau ada usaha, ada kemungkinan kita untuk menjadi juara. Tapi kalau sudah tidak ada usaha, ya wassalam, sudah tidak ada. Kemungkinan itu tidak ada. Lanjut Mas. Kemudian yang berikutnya adalah tema Gemastik 2021 itu adalah TIK untuk Indonesia bangkit menuju kehidupan bangsa yang lebih baik. Jadi kalau kita lihat di sini adalah yang disasar khususnya adalah teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi ini sangat cocok untuk teman-teman yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk ikut lomba ini. Tujuannya apa? Menuju kehidupan bangsa yang lebih baik. Kalau lebih baik berarti harus ada peningkatan dari hari ini. Berarti harus ada inovasi di situ. Lanjut Mas. Kemudian tujuan Gemastik itu sebagai wahana penguasaan TIK pada era industri 4.0 dan society 5.0. Industri 4.0 ini kok tiba-tiba industri 4.0. Industri 1.0-nya di mana gitu kan ya. Itu perlu dicari sendiri. Kalau misalnya nanti mau bahas tentang perkembangan bagaimana industri era industri 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0 ini kita cari waktu yang lain. Kemudian sebagai media berkarya menyalurkan semangat inovasi. Lihat di sini semangat inovasi untuk daya saing bangsa. Jadi semangatnya adalah inovasi. Inovasi itu nanti kita jelaskan. Meningkatkan kepedulian. Jadi inovasi itu, ide itu akan keluar kalau kita memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kalau kita memiliki kepedulian terhadap lingkungan, kalau kita punya kepedulian terhadap diri kita sendiri. Seperti apa orang yang tidak peduli pada dirinya? Banyak loh mahasiswa itu yang tidak peduli dengan dirinya itu. Misalnya, dia lupa kapan jadwal UTS-nya. Dia lupa kapan jadwal UAS-nya. Dia lupa kapan harus mengumpulkan tugasnya. Itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang tidak peduli dengan dirinya. Jangankan peduli kepada orang lain, peduli kepada dirinya saja tidak. Gitu. Itu kan bagian dari kan eman gitu loh. Lupa dengan kepentingan hidupnya sendiri saja lupa gitu loh. Untuk yang cewek-cewek mohon jangan dideketin cowok yang begitu. Dirinya saja tidak dijaga apalagi orang lain. Jadi ada orang-orang yang seperti itu ada. Saya sering menemuin. Bahkan saya kalau kuliah itu daftar mahasiswa yang tidak ikut UTS saya pamparkan gitu loh. Cuman di-read saja sama mahasiswanya itu. Tidak ada keinginan kemudian WA saya, Pak, apakah ada susulan untuk ikut UTS? Tidak ada, cuman di-read saja gitu sama mahasiswa-mahasiswa itu. Heran saya sama mahasiswa UTM itu. Orang-orang yang luar biasa ini. Daftar mahasiswa yang tidak ikut UAS gitu. Saya 2 hari setelah pelaksanaan selesai, saya rekap, saya share di grup itu. Dibaca saja. Baru saya share nilainya, kemudian WA. Pak, apakah ada perbaikan untuk, apakah tidak ada kebijakan, apakah tidak ada, macam-macam itu. Kemarin kemana Mas waktu saya umumkan UASmu gak ikut gitu. Ya begitulah manusia itu. Artinya apa ya? Kita harus peduli lah. Baru kemudian kita akan menemukan ide-ide. Kemudian sebagai sarana pendukung demi terciptanya inovasi dalam teknologi,
wahana untuk mahasiswa berinovasi. Yang sering diulang-ulang adalah inovasi. Kenapa inovasi? Karena temanya adalah kehidupan yang lebih baik. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Maka ada inovasi di situ. Dulu kalau mau manggil tukang ojek, maka kita harus nunggu ke pangkalan tukang ojek. Sekarang tinggal pakai Gojek, pakai Grab, kita sudah mudah. Dulu kalau mau belanja kita harus kemana-mana. Sekarang tiap hari saya belanja itu dari rumah. Dan itu sangat memudahkan sekali. Bahkan kemarin itu saya mau beli sepeda ontel itu. Ada kecil untuk anak saya. Kemarin saya lihat, tanya di bangkalan itu harganya 1 juta berapa gitu. Saya cari online dengan merek yang sama. Harganya 600 dari Semarang kalau tidak salah. Dengan ongkosnya 100.000 jadi 700.000. Mending beli online nggak apa-apa daripada. Itu luar biasa sekali. Next Mas, lanjut Mas. Nanti dijelaskan, bisa dibaca sebenarnya. Kemudian ada 11 cabang lomba TIK yang dilombakan di sini. Ada programming, ada cyber security. Ini lebih kepada ngoding kayaknya. Jadi bagaimana kekuatan daya berpikir kita dan penguasaan terhadap algoritma, kemudian penguasaan terhadap bahasa pemrograman juga diperhatikan di sini untuk programming. Kemudian untuk yang lain 3, 4, 5 dan seterusnya ini pakai proposal sepertinya. Tapi saya tidak terlalu baca sampai ke dalam ya. Jadi nanti biar Mas Wildan nanti yang bercerita mengenai tentang lomba-lomba cabang lomba ini, termasuk nanti cabang lomba yang diikuti kemarin bisa diperdalam. Ada beberapa sebenarnya, ada KTI, karya tulis ilmiah TIK. Ini sebenarnya cuman kita mengusulkan ide saja, kemudian bagaimana cara menulis proposal itu kita jelaskan nanti. Kemudian yang paling menarik sebenarnya kemarin itu saya memberi tantangan kepada divisi ITC ini mengenai IoT. Jadi IoT ini adalah Internet of Things. Kemarin saya sempat beli Note MCU, beli sensor detak jantung, kemudian saya beli sensor oximetri, saya beli sensor suhu tubuh, saya beli sensor, kemudian saya coba ngoding itu, dan gampang sekali sebenarnya itu. Tinggal sekarang IoT ini mau dibuat untuk apa gitu. Itu yang perlu kita pikirkan. IoT ini mau buat untuk apa? Game ICT, business development, kemudian ada smart city dan lain sebagainya. Itu adalah cabang-cabangnya. Nanti silahkan diikuti. Next aja Mas. Lanjut. Ini timelinenya nanti bisa dibaca di panduan. Next Mas. Ini usulan proposal. Jadi proposal yang baik itu adalah proposal yang memiliki keterbaruan atau inovasi. Jadi di proposalmu itu bukan mengusulkan sesuatu yang sudah ada, bukan mengusulkan sesuatu yang biasa, tetapi mengusulkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat. Hebat itu kalau kata saya, hebat itu adalah melakukan sesuatu yang biasa dengan cara yang luar biasa. Itu baru dikatakan hebat. Contoh, kalau kita mau ke Surabaya, cara biasanya apa? Lewat Suramadu atau lewat kapal feri. Cara luar biasanya apa? Ayo apa? Cara yang luar biasa kalau mau ke Surabaya apa? Jawab, tidak apa-apa. Renang. Ya, berenang. Kita baru dikatakan hebat
kalau kita berenang ke Surabaya itu. Kalau ikut ya lewat Suramadu ya biasa aja. Kalau kita pakai cara yang luar biasa itu baru kita dikatakan hebat. Jadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu adalah inovasi. Jadi kalau misalnya sekarang ada Gojek misalnya, yang kurang dari Gojek itu apa? Itu yang bisa kita tiru, kemudian kita modifikasi. Konsep-konsep yang sudah ada itu kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita dan kebutuhan orang lain. Oh, ternyata konsep ini belum ada fasilitas ini, belum ada ini, belum ada ini, belum ada ini. Dan saya menawarkan konsep dengan adanya fungsi A, fungsi B, fungsi C, fungsi D, dan seterusnya. Itu disebut dengan inovasi. Jadi tidak benar-benar sesuatu yang baru gitu. Enggak, bukan itu. Bukan sesuatu yang benar-benar sebelumnya tidak ada, kemudian sekarang menjadi ada. Bukan itu inovasi. Tetapi sesuatu yang memang sebelumnya ada, tetapi kita perbaiki fungsinya, kita perbaiki metodenya, kita perbaiki. Itu adalah inovasi. Jadi harus ada keterbaruan. Bagaimana kita mengetahui kalau produk kita ini lebih baik daripada produk orang? Ya harus banyak baca. Artinya kita harus banyak baca, melihat program-program yang sudah ada itu seperti apa. Itu. Kemudian urgensi. Jadi sepenting apa sih usulan dalam proposal itu? Contoh misalnya, yang paling penting sekarang itu adalah isu COVID-19. Itu penting itu, dan pasti dilirik. Kalau misalnya ada usulan proposal yang ingin menyelesaikan persoalan COVID. Berapa banyak persoalan yang ditimbulkan oleh COVID ini? Misalnya contoh, sekarang orang lagi isolasi mandiri atau di rumah saja. Apa yang bisa ditawarkan? Misalnya lagi, COVID ini sekarang membludaknya pasien COVID di rumah sakit. Apa yang bisa? Kemarin itu saya punya ide begini. Kita rumah sakit itu kadang terbatas dokternya. Sehingga tidak mungkin disamperin satu persatu gitu loh. Kenapa tidak kita kasih sensor itu pasien-pasien itu, kemudian sensornya nanti akan mengirimkan data kepada kepada Node MCU-nya, Node MCU-nya nanti mengupdate database. Kemudian nanti kita tinggal lihat di website itu. Saya kemarin sudah nyoba. Jadi setiap berapa detik gitu, setiap berapa menit suhu tubuh saya itu dikirim ke website. Nanti websitenya itu ke database, website tampilannya nanti di handphone saya itu dalam bentuk itu nanti bisa diawasin tuh. Bisa diawasin. Oh, kalau misalnya kemudian disertai dengan sistem yang cerdas misalnya. Contoh yang paling sederhana, kalau suhu tubuhnya lebih daripada 40 derajat misalnya kasih alarm. Kalau kurang dari sekian kasih alarm. Kalau sekian sampai sekian apa yang harus dilakukan. Itu sudah sudah sistem monitoring dan ada kecerdasannya di situ. Ada tindakan yang harus dilakukan. Kalau misalnya saturasi oksigennya, tingkat O2-nya di dalam tubuh itu sekian, maka lakukan apa? Kalau sekian, maka lakukan apa? Itu yang sederhana. Belum menggunakan algoritma-algoritma yang ada. Itu contoh saja. Kemudian yang terbaru itu adalah urgensi tentang hoax. Sekarang itu hoax itu luar biasa itu. Ada istilahnya sekarang itu kita berada di era post-truth namanya. Post-truth. Post-truth itu begini. Kebohongan itu kalau cuman diucapkan sekali, maka itu adalah kebohongan. Tetapi kebohongan
kalau diucapkan 1000 kali, maka dia akan menjadi sebuah kebenaran. Contoh begini, itu disebut era post-truth ya. Contoh begini misalnya, kalau di sampingmu ada 1000 orang mengatakan berkata bohong dan ada 1 orang berkata jujur, berkata benar, kamu percaya sama 1 orang apa 1000 orang? Kalau di sampingmu, di samping kita ini ada 1000 orang berbohong semuanya, 1000-1000-nya. Dan ada 1 orang berkata jujur, 1 tapi. Kita percaya sama yang 1000 orang apa yang 1 orang? Yang 1000 orang, yakin saya. Contoh, kalau tiap hari kita, sekarang kan eranya adalah kita di semua media, di WA itu, kebohongan disampaikan setiap hari, maka kebohongan itu akan kita anggap itu adalah sebuah kebenaran. Karena apa? Karena sudah di-push ke HP kita itu tiap hari ya itu. Kemudian yang ketiga adalah manfaat. Sekali lagi, manfaat dari usulan proposal itu dapat memberikan manfaat dan atau dampak yang baik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara atau kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, proposal itu harus mudah dipahami. Kalimat dalam proposal harus mudah dipahami oleh orang yang membacanya. Jadi, kalau mau ikut lomba apapun itu, yang pertama, kalau ingin menang, tawarkan kebaruannya. Yang kedua, ini penting untuk dilakukan karena menyangkut beberapa hal, misalnya tentang hoax, literasi digital, COVID-19, dan pendidikan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Itu adalah isu-isu penting. Kalau isu-isu tidak penting, itu tidak menarik juga. Kemudian manfaat, dan yang terakhir mudah dipahami. Next, Mas. Oke. Modal dasar yang harus kita lakukan, mau ikut lomba apapun itu, baik PKM, mau ikut lomba gemastik, mau ikut lomba, ya apapun itu, modal dasar yang harus kita pahami itu adalah, yang pertama adalah baca dan pahami buku panduan yang disediakan. Jadi jangan langsung nulis, baca dulu buku panduannya. Aturannya bagaimana? Jadi baca buku panduannya. Pahami perbedaan substansi antar cabang lomba. Kalau kita ikut lomba LKTI, misalnya, lomba karya tulis ilmiah TIK, jangan masukkan proposal itu kepada game misalnya. Karena apa? Karena salah kamar. Maka pahami substansi antar cabang lomba, sehingga apa yang kita buat itu tidak salah masuk kamar. Sekali lagi, salah masuk kamar. Jadi harus dipahami itu. Paham perbedaan substansi antar cabang lomba yang satu dengan cabang lomba yang lain. Kemudian pahami aturan tentang yang diizinkan dan yang tidak diizinkan. Jadi apakah ini boleh, apakah ini tidak boleh, ini boleh, apa ini tidak boleh. Karena kita sebagai reviewer itu pasti akan lihat itu langsung. Oh ini tidak sesuai nih, karena ini tidak diizinkan, ternyata masih diusulkan. Itu biasanya langsung kita blok. Pengalaman saya menjadi reviewer ya, dalam ini. Misalnya, oh seharusnya ada ini, ternyata tidak ada. Sudah, langsung tidak diterima biasanya. Kemudian, paham syarat dan kelengkapan yang harus disertakan. Kemudian yang ketiga, patuhi format dan sistematika penulisan yang telah ditetapkan. Jadi jangan membuat format sendiri biar tidak mudah ditolak proposal yang kita. Jadi ini adalah modal dasarnya. Jadi baca buku panduan saja. Kalau sudah sesuai dengan buku panduan, maka kita langsung dialihkan kepada kelayakan nanti. Jadi di dikti itu ada beberapa proses, Mas. Proses yang pertama itu adalah seleksi administrasi.
apakah ada stempelnya, misalnya perlu persetujuan dari kampus misalnya, apakah sudah ada apa belum, perlu dosen pembimbing, sudah ada dosen pembimbingnya apa belum. Kalau udah ada langsung dibuang itu, tidak menuju tahap berikutnya. Jadi seleksi administrasi namanya. Biasanya yang dilihat adalah kelengkapan-kelengkapannya. Kalau format sekarang tidak begitu diperhatikan. Misalnya ukuran A4, A5 itu tidak begitu diperhatikan. Karena apa? Karena kita sudah digital sekarang. Tidak begitu diperhatikan. Kemudian baru setelah itu dilihat seleksi proposal itu. Baru kemudian nanti di ranking itu, mana yang paling baik di antara ini. Ada poin-poin penilaiannya langsung pakai website. Jadi selama ini saya melakukan penilaian, satu proposal itu kalau didikti selalu dinilai oleh 2 atau 3 orang. Tidak mungkin 1 orang. 2 atau 3 orang. Next, Mas. Kemudian tips menulis proposal. Jadi isi proposalnya itu tipsnya adalah kebaruan ide dan urgensi. Jadi harus ada inovasi, perhatikan format proposalnya, pemaparan ide harus jelas dan lugas. Jadi kalau kita memaparkan itu mulai dari ini kenapa, kemudian kenapa, kemudian solusinya apa, ada apa, kenapa, solusinya apa, harapannya apa. Itu biasanya runtun seperti itu. Kemudian tarik perhatian reviewer atau tim penilai. Misalnya kita mengambil isu-isu yang sedang hangat saat ini. Kemudian yang kelima adalah penilaian. Perhatikan kriteria penilaian. Saya lihat di di panduan itu kriteria penilaiannya sudah ada. Tinggal dibaca, kalian mau ikut cabang lomba yang mana, langsung fokus ke situ. Langsung fokus ke situ, apa yang diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Kemudian kriteria penilaiannya itu apa saja, perhatikan itu semuanya ada di dalam proposal yang kita lakukan. Yang kita tulis itu. Karena biasanya, kalau saya biasanya baca proposal semuanya, yang saya nilai sekarang proposal dosen itu dibaca semuanya, kemudian nanti saya lihat penilaian, misalnya kriteria A, langsung saya cari di proposal itu, ada di halaman bagian apa. Kalau udah ada, langsung nilainya 1. Kalau ada, nilainya berapa gitu. Jadi biasanya begitu, makanya kriteria penilaian itu harus benar-benar diperhatikan. Next, Mas. Kemudian dari mana kita bisa dapat ide yang cerdas dan kreatif? Ide itu bisa dapat dari mana? Ada beberapa sumber yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah baca laporan hasil penelitian, laporan pemenang. Lihat yang kemarin menang itu seperti apa. Siapa tahu kita bisa menginovasi dari laporan-laporan yang sebelumnya. Kemudian dari seminar atau diskusi seperti sekarang, diskusi ini bisa dapat ide. Kemudian fakta, pernyataan pemegang otoritas atau pemerintah. Jadi biasanya misalnya ada pernyataan presiden misalnya. Presiden menyatakan sekarang ini yang paling penting kita mengatasi tentang COVID. Maka nanti semua usulan yang berkaitan dengan COVID itu akan menjadi perhatian utama. Karena apa? Karena itu benar-benar urgent dan harus segera diselesaikan. Apakah proposal yang kita usulkan ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh COVID-19? Misalnya sekarang lagi yang paling menarik itu di dunia internet itu adalah masalah hoax. Kalau usulan proposalmu itu tentang hoax, maka pasti akan menjadi perhatian khusus itu. Kemudian masalah pendidikan daring sekarang juga jadi masalah. Jadi itu adalah hal-hal yang urgent sifatnya. Kemudian amati. Dari pengamatan, lakukan pengamatan kondisi saat ini. Contoh misalnya, sekarang orang lagi susah mencari oksigen.
Kemudian ada usulan, kenapa kamu tidak ada, kemudian kita misalnya, banyak orang yang kesulitan cari oksigen, banyak orang yang kesulitan cari obat COVID, banyak orang yang kesulitan cari ini misalnya. Kenapa kita tidak usulkan kemudian aplikasi yang bisa menjembatani supaya orang mudah menemukan oksigen, tempat pengisian oksigen? Kenapa kita tidak usulkan supaya kita bisa mempertemukan antara penjual obat dengan orang yang mau beli obat? Sana-sana dulu. Nanti. Jadi kita bisa dari pengamatan seperti itu. Misalnya kesulitan sekarang adalah misalnya masalah apa ya? Masalah pendidikan, masalah sinyal misalnya. Sinyal tidak nyampe ke desa. Apa usulanmu? Itu diusulkan tidak apa-apa melalui Korea Tulis itu. Boleh itu. Ini sinyal ini sulit kalau di pelosok desa. Ada ndak solusi yang bisa kamu tawarkan untuk menyelesaikan itu? Tapi dengan keilmuan, sekali lagi, tawaran yang kamu sampaikan itu harus atas dasar keilmuan yang kamu kuasai. Jadi solusi itu harus ada harus ada literasinya, harus ada pendukungnya. Mungkin tidak itu dilakukan. Kemudian pengalaman yang kamu rasakan sekarang itu bisa menjadi ide kreatif. Contoh, ada orang yang kesulitan, saya misalnya kesulitan mencari apa gitu. Saya kesulitan ini, itu bisa menjadi ide kreatif untuk menemukan ide yang inovatif itu tadi. Jadi mulai dari membaca, browsing di internet, kemudian fakta, pernyataan dari otoritas pemerintah itu, kemudian amati lingkungan sekitar, dan seterusnya. Oke, next. Next. Oke. Cara menemukan ide, 5W plus 1H. Rajin-rajinlah mengunyah pertanyaan ini. Kenapa? Apa? Siapa? Gitu loh. Dan bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan ini harus sering, kok begitu ya? Kenapa? Gitu loh. Kok seperti ini? Kenapa? Kalau kita sudah begitu. Dan yang kedua adalah peduli. Sekali lagi, kalau kita tidak punya kepedulian, maka ide dalam hidup kita ini akan mati. Contoh, kita tidak peduli dengan lingkungan. Kenapa ide itu muncul? Karena kita resah. Misalnya sampah sekarang ini, persoalan sampah. Kita misalnya tidak peduli dengan sampah, ya tidak ada masalah. Tapi kalau kita peduli dengan sampah itu, maka kemudian muncullah ide. Sampah ini kok begini ya? Kenapa? Itu loh. Siapa ini yang buang sampah di sini ini? Dan kenapa buang sampah di sini? Bagaimana caranya supaya ada solusi, supaya tidak buang sampah di sini? Jadi pertanyaan-pertanyaan begitu. Tapi kalau kita tidak peduli, mau sampah numpuk setinggi langit, ya kita tidak akan pernah punya ide tentang sampah itu. Karena kita sudah tidak peduli. Mau dia menggunung atau enggak, itu sudah urusanmu gitu misalnya. Ya tidak akan pernah ada ide. Misalnya masalah COVID misalnya. Kenapa? Gitu. Kenapa orang sulit cari oksigen? Kenapa orang sulit? Kalau kita peduli, saya sehat Pak, ngapain mikirin itu? Ya tidak ada ide sudah. Kalau tidak punya kepedulian begitu, itu tidak ada idenya memang. Kemudian harus tirakat, melamun, tempat atau situasi aktivitas apa yang dapat memicu ide kreatif untuk menulis. Misalnya, saya itu Pak, biasanya ide itu muncul kalau misalnya lagi di pinggir pantai. Ya sudah ke pinggir pantai, tidak apa-apa. Cari ide di sana. Saya biasanya Pak, kalau di WC, ya sudah ke WC, tidak apa-apa.
Terserah di mana saja. Yang penting idemu. Saya Mas, biasanya begini ya. Saya itu biasanya ide-ide itu muncul, kemudian saya biasanya selalu tulis di HP itu. Jadi di handphone itu taruh di bagian catatan atau di bagian Keep itu, Google Keep itu ada di situ, silahkan install. Saya tulis itu ide-ide itu yang muncul itu. Saya tulis. Karena kalau misalnya, terutama kalau mau tidur biasanya. Kalau mau tidur itu biasanya banyak banget, saya mau buat begini, saya mau buat begini, saya mau buat begini gitu. Banyak biasanya itu. Apalagi kalau misalnya sudah mau skripsi itu. Sudah mau skripsi biasanya mau buat ini, mau buat ini, mau buat ini. Tapi kalau tidak ditulis itu besok hilang sudah. Mending ditulis. Kemudian komunikasikan. Jangan dibiarkan, harus ada pembimbingnya tetap. Harus ada orang yang bisa diajak ngobrol dengan ide yang kamu temukan itu. Kalau idemu tidak kamu sharing kepada orang, maka kamu akan buntu dan tidak akan pernah dapat solusi dari ide itu. Oleh karena itu, kenapa kemudian semua lomba itu selalu ada pembimbingnya. Biar kamu tidak mikir sendiri. Dan seperti kata dalam tempurung yang merasa hebat. Ya. Padahal kalau dibuka tempurungnya itu, ada orang yang bantuin buka gitu. Oh, ternyata alam ini luas gitu. Makanya perlu berdiskusi dengan orang. Oke, next. Saya sudah 45 menit ini, sebentar lagi. 2 menit lagi balik. Next, Mas. Oke, mari kita amati. Bukan barusan, Mas. Oke, ini mari kita amati. Yang pertama adalah tentang COVID-19. Berapa banyak persoalan yang timbul karena COVID-19. Dulu anak kecil itu tidak boleh pegang handphone. Sekarang wajib pegang handphone. Itu jadi masalah itu. Maka kamu harus memberikan, kalian sebagai mahasiswa harus bisa memberikan solusi supaya yang masuk ke handphone itu bukan konten-konten sembarangan. Itu perlu diproteksi itu. Anak-anak sekecil itu idemu apa? Ayo dari situ. Untuk memproteksi itu apa yang bisa kamu kontribusikan ke situ? Itu menarik itu. Misalnya lagi, COVID menimbulkan rumah sakit penuh. Sehingga dokter kurang. Dan tidak mungkin dokter itu jalan ke satu-satu itu. Ayo idemu apa? Pakai Internet of Things. Supaya itu bisa terselesaikan. Membuat pembelajaran jarak jauh, apa idemu? Untuk mengatasi mahasiswa-mahasiswa yang kekurangan sinyal. Oh, kekurangan sinyal. Yang tidak ada sinyal itu. Idemu apa? Oh, kalau pakai Zoom, kalau pakai Google Meet, boros. Ini lupinya saya, yang tidak boros kuota. Ada idemu itu. Silahkan disampaikan. Kemudian ada hoax. Bagaimana kemudian ide apa yang bisa kita berikan, kontribusikan untuk meminimalisir hoax ini. Hoax ini adalah berita bohongnya. Tetapi kalau berita bohong ini di-share ribuan kali, maka otak kita, saya bilang tadi itu, akan percaya kalau itu adalah benar. Gitu. Jadi kalau ada satu orang bilang yang benar, kamu tidak akan percaya. Karena otakmu sudah terdoktrinisasi oleh 1000 orang kalau itu adalah ini. Gitu. Itu sekarang yang lagi apa yang bisa kita kontribusikan. Ada industri 4.0, ada sampah yang jadi masalah juga sekarang. Ada pengangguran di Indonesia. Kenapa kita tidak membuat sesuatu yang bisa menjembatani supaya pengangguran ini berkurang? Apa yang bisa diusulkan? Next, Mas. Itu kita amati saja lingkungan sekitar kita. Next, Mas Wildan. Halo. Next, Mas. Next. Oke, ini ada banjir, misalnya gempa bumi, kemudian ada data protection security,
kemudian contoh timbulnya masalah sosial, ada kemiskinan, pengangguran, pendidikan. Ini apa yang bisa diselesaikan dengan TIK enggak? Persoalan-persoalan yang kita baca tadi. Itu cuma beberapa contoh ya. Dan masih banyak persoalan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita. Next, Mas. Waktunya sudah mau habis. Oke, kemudian ide yang kita temukan itu pasti banyak sekali. Dicatat dari tadi misalnya, Pak, saya sudah punya 1000 ide ini. Pertimbangannya apa memilih ide itu? Itu dipertimbangkan kemudian dari sekian ide yang sudah ada itu, maka selanjutnya kita pikirkan, saya mau milih ide yang mana. Jangan milih sesuatu yang, apa misalnya. Tapi harus ada pertimbangannya, ini loh yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah manfaatnya. Ini ada manfaatnya agak enggak? Kalau idemu itu hanya manfaat untuk satu orang, jangan dilanjutkan. Hanya untuk dirimu sendiri misalnya. Ya jangan dilanjutkan, jangan pilih ide yang itu. Tapi cari yang ada manfaatnya dan luas. Bisa menyelesaikan persoalan umat. Kemudian yang kedua adalah menarik. Menarik enggak ini untuk diteliti atau enggak dibuat. Ini memilih ide. Kemudian data bisa diperoleh apa enggak. Jangan memilih ide yang luar biasa, tetapi kita tidak bisa dapat datanya. Saya biasanya kalau skripsinya teman-teman itu, yang selalu saya pastikan bisa dapat datanya enggak kalau meneliti ini. Jangan sampai sudah lulus proposal, nanti datanya enggak didapat. Tersiksa kita, harus proposal lagi nanti. Kalau datanya enggak bisa didapatkan. Kemudian mampu, yang berikutnya adalah mampu, dapat bisa tidak ini diselesaikan atau direalisasikan. Jangan cari yang ide yang wah gitu dan mau sendirian, tapi kita tidak bisa selesai dengan itu. Kemudian berikutnya inovasi, ada kebaruan. Ingat, ide itu adalah sesuatu yang inovatif, yang ada inovasinya, ada kebaruannya. Berikutnya adalah fokus dan tidak melebar, artinya spesifik. Jangan memilih ide yang cakupannya sangat luas. Makanya biasanya ada batasan masalah. Itu supaya kita lebih fokus terhadap apa yang mau kita teliti, yang mau kita usulkan itu. Next, Mas. Yang terakhir, kata kunci Gemastik 2021 itu, yang pertama adalah TIK, yang kedua adalah inovasi, yang ketiga adalah kreatif, dan yang keempat adalah manfaat. Awas nak, awas, ayo. Aduh, ayo. Sana, sana. Ada sponsor lewat. Jadi yang perlu kita garis bawahi, karena ini adalah Gemastik, maka adalah teknologi informasi dan komunikasi. Jangan mengusulkan yang aneh-aneh, yang tidak ada kaitan dengan TIK. Ya, jadi usulannya harus itu. Yang kedua adalah inovasi, ada kebaruan. Yang ketiga kreativitas, dan yang keempat adalah manfaat. Jadi harus ada manfaatnya. Jangan idenya luar biasa tetapi tidak bisa memberikan manfaat. Next, Mas. Oke, ini terima kasih. Saya quote-nya itu adalah tidak ada jaminan untuk sukses, namun tidak mencoba adalah jaminan untuk gagal. Tapi jarang sekali orang mau berpikir dan mau merealisasikan apa yang difikirkan. Oleh karena itu, ayo sekarang saya bilang kepada teman-teman yang tertarik dengan ini, silahkan komunikasi. Saya biasanya melayani teman-teman yang mau ini gitu. Gak apa-apa, ayo diskusi aja. Sekarang dari teknik itu ada anak sistem informasi yang lulus PKM dan didanai.
ada anak PKM itu semoga nanti bisa masuk ke PIMNAS dari teknik itu. Kebetulan saya yang membina anak itu. Jadi tanya-tanya, ini kalau begini gimana, kalau begini gimana. Gitu. Tidak apa-apa, ayo kalau mau tanya-tanya, silahkan di Japri aja, tidak apa-apa. Saya selalu membalas WA-nya teman-teman. Ya, saya biasanya jam berapapun itu saya layani, tidak apa-apa. Mumpung lagi online begini. Jadi silahkan, yang ada pertanyaan, ada ini, monggo silahkan. Karena sebentar lagi saya ini ada acara ya, monggo silakan. Saya nanti tak tinggal duluan Mas Wildan ya, soalnya saya ada acara jam 2. Oke, Pak. Oke, silakan yang mau bertanya, mau diskusi bukan bertanya, diskusi. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar, nanti biar dibacakan. Atau disampaikan langsung, enggak apa-apa Mas. Ya, mungkin bisa langsung on mic untuk menyampaikan pertanyaan kalau punya pertanyaan. Ini ada 50 orang. Kalau ada 25% aja sudah banyak itu yang bisa ikut. Kampus-kampus lain itu Mas, kalau dia sambil lalu ya, kalau ada yang mau bertanya nanti langsung interupsi aja, enggak apa-apa. Kampus-kampus lain itu kenapa kemudian dia bisa menang, misalnya kenapa dia bisa jadi juara umum? Karena yang ngirimkan proposal untuk PKM itu bisa ratusan sampai ribuan itu, ribuan proposal satu kampus itu. Sehingga saya yakin kalau dari 1000 itu 10% saja itu kan sudah ada 100 proposal yang didanai itu. Kalau kita kan ngirimnya baru 2, 3, 1 gitu loh. Ya jangankan mikir 10% gitu loh ya. Dan memang saya kemarin itu sempat usul. Jadi dari setiap usulan yang disampaikan oleh mahasiswa itu harus ada apresiasinya. Misalnya setiap usulan itu langsung diberi, kalau dulu saya waktu jadi mahasiswa itu ada PKM ada apa itu ikut terus saya biasanya. Ikut aja, mau apa ikut aja. Saya dulu sempat ikut itu sampai bisa beli laptop waktu itu. Dulu laptop itu sulit, tapi alhamdulillah saya bisa sampai beli laptop. Oke, monggo ada yang perlu ditanyakan. Kalau udah ada, tidak apa-apa. Nanti bisa langsung japri ke saya kalau misalnya mau ikut. Dan ini nulis itu apakah bisa selesai semalam 2 malam? Bisa selesai itu. Kalian kan orang-orang hebat, bukan orang-orang yang biasa. Yakin saya bisa. Tugas itu loh, 1 jam sebelum deadline, Pak, saya baru ngerjakan tugas bisa, apalagi cuma ngerjakan proposal. Oke. Lanjut, mau ada pertanyaan atau enggak? Oke, mungkin kalau teman-teman gak ada yang nanya, mungkin saya mau tanya, Pak. Tadi kan yang Bapak utarakan itu konsep ATM, kayak amati, tiru, terus modifikasi. Nah, terus apakah kalau misalnya kita buat karya atau produk yang emang kelihatannya cukup mirip dengan yang udah ada, apakah kemungkinan disebut plagiat atau ada penuntutan dan segala macam gitu, Pak? Plagiasi itu adalah mengakui karya orang sebagai karya kita. Itu plagiasi ya. Jadi plagiasi itu menulis kembali apa yang telah ditulis orang dan mengakui itu sebagai milik kita, tulisan kita, itu plagiasi. Tetapi tidak akan menjadi plagiasi kalau kita menyampaikan bahwasanya si A punya tulisan ini. Itu tidak plagiasi. Sama kalau kita punya produk misalnya ya. Produk A itu punya si A.
Tapi kita sampaikan di dalam proposal itu, produknya si A ini tidak memiliki ini, tidak memiliki ini, tidak memiliki ini. Sehingga saya mau memperbaiki produknya si A ini supaya memiliki fungsi-fungsi ini. Itu tidak plagiat kalau kayak gitu. Yang penting kita sampaikan produk A ini punya siapa. Dan di bagian mana kita memberikan kontribusi kepada produk itu. Jadi sekali lagi plagiasi itu ketika kita mengakui tulisan orang sebagai tulisan kita. Makanya ada istilahnya parafrase misalnya. Itu boleh, bukan tidak boleh. Yang tidak boleh itu kalau copy paste dan mengakui seakan-akan itu adalah milik kita. Itu plagiasi, Mas ya. Kalau tulisan orang kemudian kita sampaikan itu tulisannya orang, ya tidak menjadi plagiasi, tidak masalah. Itu ada pertanyaan tuh. Apa katanya tuh? Oh ya, ada pertanyaan di kolom chat. Ya. Dari Kak Putri Lailatul Maghfirah dari Teknik Informatika. Pak, izin bertanya, terkadang kita punya suatu ide akan tetapi kita ragu apakah ide tersebut bermanfaat atau mungkin sudah ada yang membuatnya. Lalu bagaimana ya Pak untuk meningkatkan kepercayaan diri terhadap ide yang ada tadi? Oke. Dalam setiap karya yang kita usulkan itu sebaiknya memang tidak sendirian. Makanya kalau mahasiswa pasti diberi pembimbing. Itulah fungsi daripada pembimbing. Bagaimana kemudian mengkomunikasikan ide itu supaya ada pertimbangan-pertimbangan lain dari dosen pembimbingnya. Kalau misalnya malu yang mau komunikasi dengan dosen pembimbing, misalnya punya ide tentang apa misalnya, cari di internet seputar ide-ide tersebut. Apakah pasti ada yang mirip-mirip dengan idemu itu pasti ada itu. Cuman sekarang yang ada itu perlu kita modifikasi, perlu kita perbaiki. Oleh karena itu, kalau punya ide dikomunikasikan, tidak apa-apa. Makanya saya biasanya bilang sama teman-teman itu kalau mau ikut lomba itu jangan Pak ini terakhir malam ini proposalnya tolong ditandatangani gitu. Ya tanda tanganin kalau saya. Seharusnya 1-2 hari sebelum deadline itu Pak saya punya ide begini. Ini gimana sebaiknya gitu loh. Itu baru ada proses penyesuaian ide. Tapi kalau kamu sudah bilang nanti malam terakhir sekarang harus ditandatangani ya ditandatangani. Komunikasinya bukan begitu. Tapi 1-2 hari sebelum deadline itu seminggu sebelum deadline, kalau sekarang kan kurang 1-2 hari nih. 1-2 hari sebelum deadline itu kamu komunikasi, bilang, "Pak, saya punya ide begini. Ini sebaiknya bagaimana?" Dan kamu enaknya dengan dosen siapa, itu yang kamu ajak komunikasi. Tidak harus saya ya. Jadi komunikasinya itu bisa dengan siapa saja. Cari dosen yang mudah menjawab WA. Jangan cari yang sulit jawab WA. Kalau WA sekarang minggu depan baru keburu selesai ya. Ininya. Lombanya gitu ya. Oke, monggo silakan yang lain. Gitu Mbak Putri ya. Mbak Putri, ada tanggapan? Silakan. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Oke, ya. Oke, ada yang lain? Monggo silakan. Apa? Jangan. Abi Masian. Ada lagi ya? Kalau udah ada, enggak apa-apa biar lanjut dengan pemateri selanjutnya, Mas. Enggak apa ya? Ada ya? Saya boleh tanya lagi. Kenapa? Boleh tanya lagi. Oh, boleh. Silakan, Mbak, silakan. Iya kan sama dari PowerPoint yang ditampilkan di situ kan ada tertulis mudah dipahami. Selain itu Pak, terkadang mungkin bukan hanya saya, banyak banget yang agak susah untuk membuat kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Jadi terkadang permainan kosakata itu sangat atau cukup sulit lah.
Terkadang kayak ketika saya mau menulis proposal itu harus dicek 2 kali 3 kali lagi gitu, baru bisa kayak serp gitu untuk pembuatan kalimatnya itu. Nah, kalau misalkan seperti itu, apakah juga harus sebaiknya dikomunikasikan juga dengan dosen pembimbingnya? Oke. Kalau kita menulis itu jangan langsung minta tulisan kita itu sempurna. Sudah tulis saja dulu, tulis saja, ngalir saja dulu. Yang ada di otak kita sampaikan dalam bentuk tulisan. Tulis saja dulu, ngalir saja ada dulu. Tetapi alur berpikirnya harus dimulai dari begini. Kalau nulis proposal itu, yang pertama adalah ada apa. Jadi ada apa? Misalnya masalah COVID. Ada begini. Kemudian COVID ini apa-apa gitu ya, menimbulkan masalah dan lain sebagainya. Kemudian kenapa? Nah, ini kan menimbulkan masalah, ada masalah nih. Setelah ada apa, dia punya masalah. Baru kemudian masalahnya adalah begini yang harus diselesaikan. Baru kemudian kamu menyampaikan tentang usulan untuk menyelesaikan masalah tadi. Baru kemudian di bawahnya harapan yang bisa dicapai ketika usulanmu itu diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang di atasnya. Jadi urutannya begitu. Ada apa, masalahnya apa, solusi yang kamu tawarkan apa, harapannya seperti apa. Kalau sudah jadi laporan, hasilnya seperti apa. Gitu. Jadi harus runut seperti itu. Dan menulis itu harus ditulis dulu, baru kemudian dibaca lagi sambil diperbaiki, dibaca lagi sambil diperbaiki. 3 kali baca saja, 3 kali nih ya, tulisanmu itu sudah bagus. Baru kemudian nanti dikomunikasikan dengan dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing nanti akan memberikan, oh fokusnya harus ke sini, ini sudah sesuai enggak tata cara runutan dari menulisnya ini sudah benar apa enggak gitu loh. Ya tetap dikomunikasikan, enggak apa-apa. Makanya yang banyak mahasiswa itu karena tidak ingin ribet dengan revisi, ini baru mau ikut baru mau ikut lomba aja sudah ada revisi. Biasanya, Pak malam ini terakhir tolong ditandatangani gitu ya. Yang banyak kan seperti itu. Sehingga proposal yang ada itu ya asal-asalan. Itu Mbak Putri ya. Oke, silakan. Iya, Pak. Ada yang lain. Terima kasih. Oke, kalau sudah tidak ada yang yang ingin disampaikan lagi, yang ingin ditanyakan lagi, silakan nanti kalau misalnya butuh komunikasi, tidak apa-apa, silakan komunikasi, kita santai saja. Yang penting adalah semangat dari teman-teman untuk berkontribusi. Ingat sekali lagi, kita tidak akan pernah punya cerita ketika kita hanya fokus pada kuliah dan memperbaiki EPK. Tapi kita nanti setelah lulus akan punya cerita ketika kita punya banyak prestasi yang diraih ketika kuliah, ketika banyak kontribusi yang bisa kita berikan ketika kuliah, ketika banyak manfaat yang kita berikan kepada orang lain ketika kita kuliah. Dulu saya ikut PKM, setiap ada lomba saya ikut. Ada PKM, ada LKTM, ada tingkat universitas, tingkat ini saya ikut semuanya. Sehingga saya punya cerita. Waktu saya bisa berhasil membeli laptop gara-gara ikut PKM misalnya. Gara-gara saya beli ini, gara-gara ikut PKM dan lain sebagainya. Bahkan dulu saya pernah jadi demo misalnya. Dulu setiap kali masuk kampus itu harus bayar Mas, 500 rupiah. Kita demo waktu itu supaya masa masuk kampus harus bayar parkir gitu kan. Itu dulu pernah demo begitu, pernah begini, supaya kita punya cerita. Tapi kalau kita hanya fokus kepada kuliah dan EPK saja, maka kita ya lulus, selesai kuliah itu. Tetapi kita tidak akan pernah punya cerita dan tahu bagaimana lika-liku kehidupan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terus berkarya, jangan berhenti, dan terus berusaha,
siapa tahu usahamu bertemu dengan kesempatan yang mengantarmu kepada kesuksesan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Huzaimi atas materi luar biasa yang telah disampaikan pada siang hari ini. Baik, pertama saya akan bacakan kesimpulan terlebih dahulu dari materi pertama. Yang pertama adalah semua orang adalah orang hebat dengan bisa melewati setiap serangkaian semisal seperti tes masuk universitas. Itu tandanya kita adalah orang yang potensial. Gemastik sangat menekankan pada kreativitas dan kemanfaatan. Kemudian juga moto sukses adalah bertemunya usaha dan kesempatan. Selain itu juga tidak ada jaminan untuk sukses, tapi tidak mencoba adalah jaminan untuk gagal. Gemastik kali ini lebih menekankan kepada TK atau teknologi informasi. Untuk mendapatkan hal yang lebih baik, maka diperlukan hal yang lebih baik lagi dari kemarin. Karena itu harus ada suatu hal yang disebut dengan inovasi. Gemastik memiliki 11 cabang lomba, mulai dari programming, cyber security, smart city, sampai dengan IoT, dan juga yang lain. Untuk proposal adalah dengan keterbaruan, manfaat, urgensi, dan mudah dipahami. Juga ada konsep yang namanya adalah ATM atau amati, tiru, modifikasi. Proposal yang untuk menyelesaikan COVID untuk saat ini kemungkinan adalah yang paling dilirik. Kemudian modal dasar untuk lomba adalah pahami semua hal yang berkaitan dengan lomba tersebut, mulai dari rulebook, kemudian aturan-aturan yang lain, dan juga patuhi setiap aturan yang ada. Kemudian tips untuk menulis proposal adalah pertama inovasi, kemudian format yang benar, kemudian pemaparan, kemudian tarik perhatian reviewer, dan kemudian ada penilaian. Setelah itu sumber untuk ide cerdas adalah literasi, kemudian webinar, fakta. Setelah itu bisa dengan pengamatan langsung dari pengalaman pribadi atau dengan browsing. Sekian untuk pembacaan kesimpulan dari pemateri pertama. Sekarang kita akan lanjut dengan pemateri kedua, yaitu dari Kak Wildan Mubarok. Kak Wildan Mubarok ini adalah pengurus dari UKM FT ITC tahun 2019. Kemudian beliau juga leader dari Trudisi Freelancer Community di Universitas Trunojoyo Madura, yang merupakan komunitas yang menjadi wadah bagi freelancer atau pekerja lepas di UTM. Kemudian beliau juga founder dari Dom Cloud Hosting, yaitu penyedia layanan hosting untuk situs web. Setelah itu juga beliau juga aktif sebagai freelance web developer, dan juga yang paling penting adalah peserta dari Gemastik 13 dalam bidang pengembangan bisnis TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Baik, mungkin sekarang saya akan langsung panggil Kak Wildan. Halo, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Oke. Jadi mungkin bisa langsung dimulai. Kepada Kak Wildan, waktu dan tempat disilahkan. Oke, saya share screen dulu. Oke, jadi ini website Gemastik ya. Ada ini, aku tahu Gemastik ini sudah tinggal tutup kurang dari 1 minggu. Ini udah jadi tradisi ya. Jadi dalam Gemastik itu ada banyak jenis cabang lomba. Ada biasanya ini urutnya yang paling populer dulu sampai yang jarang diminati. Mungkin sih. Jadi ada pemrograman, ada cyber, penambangan data, ada UX, animasi, kota cerdas. Ini ada berapa ini? Ada 11 ini. Nah, pertama yang ingin aku
jabarkan dulu ini background ya. Jadi aku dulu ikut Gemastik itu 2 kali ya. Yang pertama itu tahun 2018 sama 2019 itu pas aku berarti semester saat sekarang berapa ini? Oh ya, jadi pas awal masuk itu awal masuk semester 1 sama semester 3. Jadi dulu itu Gemastik itu nggak dimulai itu sejak pertengahan ini ya. Dulu itu Gemastik itu mulainya tuh akhir-akhir bulan 10 11 gitu. Nah, ini saya baru tahu ini sekarang maju Juni. Mungkin cuma karena timelinenya panjang ya. Kurang nggak lihat timelinenya tadi aku. Jadi aku 2018 itu pemrograman, 2019 itu pengembangan bisnis ya. Jadi kenapa pertama aku ikut pemrograman itu karena ya menurutku gampang-gampang susah sih, soalnya nggak ribet laporan dan sebagainya, dan aku sebagai mahasiswa itu sangat benci sama laporan ya beneran itu. Jadi laporan KPK saja itu selesai 1 hari, tinggal 1 hari pengumpulan ya. Jadi pemrograman itu aku punya contoh pemrogramannya. Jadi kalau kalian buka kitabku di sini ada contoh Gemastik ya. Ini pas pemanasan. Jadi kalau kalian ingin tahu isi bagaimana lomba pemrograman itu, jadi ada pemanasan sama babak penyisian. Nah, di pemanasan ini ndak ada penilaian, jadi cuma kalian itu dites, kalian itu ngetes sistemnya itu bisa atau tidak, itu cara mainnya itu seperti gimana, itu kan pemanasan. Nah, pemanasan ini ada soal-soal seperti ini ya. Jadi tak jelaskan dikit. Nah, jadi di sini misalkan di dalam lomba pemrograman itu ada deskripsi, terus nanti inputannya seperti apa, itu keluarnya seperti apa. Nah, terus contoh masukannya, terus nanti keluarnya seperti apa, kayak gitu. Nah, ini sama. Jadi format soal pemrogramannya seperti ini semua. Jadi masukannya itu seperti gini ya, ini gitu. Sedangkan bahasa yang digunakan itu kalau nggak salah ya, dulu itu cuma C++ sama Java, nggak ada Python. Sekarang nggak tahu sudah bahasa apa saja, tapi antara bahasa C++ sama Java itu kalian harus itu ya, harus harus teliti, soalnya ada positif dan tidak gak enaknya itu. Jadi dalam tahun 2018-19 dulu itu aku nggak cuma sekali ikut lomba programan, itu sampai 3 kali kalau nggak salah. Nah, itu ada antara C++ sama Java itu ada bedanya. Jadi misalkan kalian itu mau ambil input di C++ itu aja banyak perbedaannya. Misalkan terus gak enaknya itu kalau misalkan kalian C++ ya, itu nggak enaknya itu kalian harus sama compilernya. Jadi misalkan kalau compilernya misalkan Gemastik ini pakai GCC Linux, kalian kalau misalkan di Windows, kalian pakai compiler lain, itu kalau kalian upload ya, meskipun programnya sama persis, itu nggak bakal masuk, soalnya beda gitu. Itu nggak enaknya C++. Sedangkan kalau Java, kalian itu nggak enaknya itu misalkan kalau program kalian itu menggunakan banyak memori, itu penyakitnya Java itu menggunakan banyak memori, kadang itu memorinya run out of gitu, atau runningnya kelamaan gitu. Itu nggak enaknya Java. Jadi setelah
setelah tahu wah ini susah ini. Karena bukan susah, kalau aku sendiri itu bukan susah karena soalnya. Susah susah buat ngeladeni yang ngecek. Soalnya yang ngecek itu kan komputer. Jadi komputer itu ngasih tes gitu. Jadi ngasih tes ke ngasih ngetes programnya ini programnya bener apa enggak gitu tes. Nah, jadi gak enaknya di situ pemrograman itu. Jadi hit miss gitu. Tapi juga enggak apa juga ini enggak kayak kalau kalian enggak berani ambil pemrograman ini kalau kalian enggak berani ambil pemrograman kayak ini ya kalian juga enggak tahu kan nanti serunya gregetnya itu seperti apa gitu. Kalian nggak bakal tahu sampai benar-benar terjun ke sini gitu. Jadi, apakah pemrograman itu cocok buat kalian? Yang aku rekomendasikan itu minimal kalian itu kalau pernah ikut lomba matematika pas zaman SMA, SMP, kalau kalian pernah dan kalian coba misalkan ambil sini ya, ini kan banyak soal. Misalkan saja kalian bisa selesaikan ini setengahnya gitu, cuma setengahnya dalam waktu misalkan kurang dari 3 jam 2 jam, kalian mungkin kalau udah setengah 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 dari semua soal ini kalian udah lolos ke final udah. Meskipun sama kalian cuma apa cuma ya bisa setengah gitu, setengah aja gitu ya, kalian otomatis lolos. Soalnya sulitnya itu bukan di menjawabnya, cuma cocok-cocokan gitu sama komputernya. Terus sama kalian itu juga harus teliti gitu. Kayak ini mungkin ada use case apa ya? Kalau inputannya selain dari spesifikasi gitu, itu susahnya gitu. Nah, jadi saking ribetnya sekarang aku ganti. Jadi aku ganti bagian kedua. Nah, pengembangan bisnis TIK. Nah, di pengembangan bisnis TIK itu ada laporannya ya kan. Nah, laporan sama video. Kalau laporan videonya aku udah nggak punya sih, udah hilang entah kenapa. Tapi aku bisa tampilkan ini bekas video buat yang kemastik kemarin. Jadi ini nggak ada suaranya ya. Jadi yang ada suaranya entah hilang kemana, udah berapa entah berapa. Jadi ini langsung aku voice over. Jadi ini itu sebuah bisnis di mana itu buat apa itu, buat kampus gitu. Jadi sistem informasi buat kampus biar track recordnya mahasiswa itu biar tertata jelas gitu. Nah, tapi setelah disubmit ini bahkan tidak masuk ke final gitu. Nah, kok bisa gitu. Nah, meskipun eksekusinya kayak bagus loh, sampai apa laporannya itu ada sekitar 1 minggu untuk buatin laporannya, terus sama nah eksekusinya itu bagus, dalam laporan bagus, dalam video juga bagus, tapi yang kurang itu bagian apa? Nah, bagian yang kurang itu ternyata gini, bagian temanya, karena temanya itu enggak appeal sama sekali gitu. Nah, jadi di sini antara dua lomba itu aku juga belajar. Nah, oh ternyata ini enggak terlalu apa ya, setelah dibuat oh ternyata ini enggak terlalu urgent gitu. Nah, jadi kalau juri lihat itu, kalau kalian jadi juri ngelihat itu ini apakah benar-benar bisa kayak menyelesaikan permasalahan kita gitu, atau dicocok, apakah ini bisa sustainable dan semacamnya gitu. Nah, jadi kalian harus memperhatikan itu. Jadi kan kita kurang 4 hari kan ya. Jadi kalau masalah proposal itu gampang. Kalau sekalian sudah ketemu idenya itu pasti gampang. Proposal itu gampang. Aku proposal ini juga paling 80 apa 30 lembar, 20 lembar itu udah banyak loh. Halaman udah banyak, 20-30 halaman itu banyak. Itu nggak sampai 1 hari kalian bisa buat itu. Jadi nggak
kuncinya itu bukan di bagian isinya, tapi bagian temanya. Jadi kasus apa yang kalian ajukan gitu. Nah, dan di sini nggak enaknya itu di sini semuanya ya, kecuali pemrograman, kecuali keamanan cyber, ini semuanya itu ada proposalnya gitu. Ini kecuali animasi juga. Nah, jadi di sini smart city ini proposal, penambangan data ini juga proposal. Nah, proposal ini desain pengalaman pengguna juga proposal, ada proposalnya. Pengembangan perangkat lunak ini ada proposal dan ada aplikasinya gitu. Bisnis TIK ini cuma proposal. Nah, gitu. Nah, jadi setiap ini ada ciri khasnya sendiri. Jadi misalkan pengembangan bisnis TIK, kalau ide kalian bagus, pertanyaan kedua itu bisa sustain nggak gitu loh. Nah, jadi income-nya itu dari mana sih gitu. Nah, kalau secara financial bisa sustainable, kalian otomatis masuk ke final udah. Nah, terus kalian bisa menjelaskan secara detail dari situ gitu. Eh, jadi dalam proses penyempitan judul kalian itu harus eh, proposal itu harus temanya dulu, karena juri itu ya itu mungkin untuk mereview ini banyaknya itu mungkin nggak bakal ngelihat, paling mentok itu mungkin cuma dilihat 5 menit 10 menit gitu, ini bagus ini tidak, ini bagus ini tidak gitu. Nah, jadi gak bakal di apa dibaca semuanya gitu, kecuali kalau emang ini kayak soundingnya bagus gitu. Nah, ya, jadi kalian harus misalkan ya minimal lah 3 hari itu kalian cari temanya ya gitu. Baru baru setelah kalian ketemu temanya, kalian bisa ngajukan langsung langsung kebut laporan submit gitu. Nanti untuk pendaftarannya itu ya kalian coba coba kalian coba konsultasikan sama apa kayak ya, himpunan prodi gitu, ya pokoknya. Nah, itu apa caranya kan ini ada 2 ya. Jadi harus urut dari perguruan tinggi dulu. Kalau perguruan tinggi PT-nya sudah daftar baru peserta gitu. PT yang daftar itu ndak harus itu sih, ndak harus dosen sih. Yang penting ada yang ngurusin gitulah. Ada yang ngurusin gitu. Nah, terus pertanyaan utama, terus ini kita ke pertanyaan kedua ini, bagaimana sih caranya ngambil tema yang bagus. Nah, ini itu bagian yang harus kalian cari potensinya gitu kan. Jadi Pak Khozami bilang itu kan topik yang urgent sekarang seperti COVID-19 atau data informasi hoax itu bagus. Cuma kalian itu harus mikir juga gimana sih caranya misalkan untuk memilah hoax gitu, kayak memilah hoax atau misalkan penanganan COVID-19 sekarang. Nah, cara paling jitu buat kalian nyari ide baru itu kalian harus rajin baca-baca gitu. Kalau zaman sekarang bukan nggak harus baca-baca sih, kalian bisa cari di YouTube itu banyak. Jadi ada misalkan COVID-19 di Indonesia itu seperti ini. Nah, kalian kalau nyari solusi secara pakai muter otak sendiri itu nggak bakal ketemu. Karena apa? Karena penanganan COVID Indonesia itu belum tentu sama di negara lain. Nah, dari negara lain ini kita harus pelajari satu-satu gitu. Misalkan penanganan di Taiwan. Nah, kayak gini aku punya video bagus loh. Nah, di sini. Jadi Taiwan ini COVID-19 itu penanganannya penganan. Jadi apa ya, penanganannya itu bagus gitu. Nah, kalian lihat itu dari April sampai Februari itu kasusnya 0 semua. Kok bisa gitu ya?
Ya, jadi nggak ada lockdown di Taiwan itu. Di Taiwan itu nggak ada lockdown. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat aja. Di sini ada videonya. Kalau kalian mau cari sendiri itu Taiwan Fog itu. Kalau kalian paham bahasa Inggris sih, gitu. Nah, terus di sini dijelaskan tuh kenapa dia itu bisa bisa apa? Bisa tiba-tiba meningkat drastis gitu. Nah, jadi jadi di sini kalian bisa tahu ini kenapa penanganannya itu udah terkontrol di Taiwan. Nah, kalau kalian teliti, ya Taiwan itu mempunyai akses data yang skala apa ya? Pemerintah itu bisa mengakses semua data. Kayak tiap HP gitu, tiap orang itu punya HP. Terus data trackingnya itu bisa diambil dari pemerintah, terus diproses sendiri. Jadi penanganannya Taiwan itu sudah cepat dari bahkan sebelum COVID. Jadi Taiwan itu kan apa sebelahnya sama Cina kan ya. Nah Cina itu kan nggak COVID-19 ini kan nggak pertama kali. Jadi pertama kali COVID itu kan tahun 2003 gitu kan. Nah Taiwan ini yang sudah mempelajari. Jadi kita bisa pelajari dari negara ini gitu. Nah kalau di sini aku lihat itu penanganannya itu seperti gini. Jadi data masyarakatnya gitu kan. Netizennya itu dianalisis terus dijadikan aplikasi gitu. Jadi tiap tiap orang itu bisa didetek. Nah, terus misalkan kalau ada orang yang probable gitu, yang resikonya tinggi, itu bakal ketahuan di peta gitu. Nah, di peta itu nanti merah, jangan ke sini, ini ada yang suspek di sini gitu. Nah, sampai sebegitu detailnya gitu kan, Taiwan kayak gitu. Nah, terus negara lain juga sama, misalkan di bagian, terus kita bisa mempelajari, misalkan India itu kenapa kok oksigennya berkurang. Nah, aku sebelum Indonesia ikut oksigennya berkurang, aku sudah paham. Mau itu kita belajar dari India. India itu kenapa kok oksigennya berkurang? Karena kalau aku teliti di sini itu ternyata sebenarnya sudah ada pabrik oksigen gitu. Cuma masalahnya yang paling lama itu adalah dari pabrik oksigen disalurkan ke rumah sakit itu istilahnya itu telat gitu. Nah, soalnya kan India itu kan pakai pakai kan subsidinya kan rata-rata mereka kan pakai truk gitu. Nah, sedangkan pabriknya itu enggak terlalu banyak. Nah, sekarang itu pabriknya baru digenjot gitu kayak gitu kan. Nah, sama. Jadi untuk kalian kalau misalkan bikin laporan yang wah gitu, yang bakal kira-kiranya bakal sampai final, itu kalian harus mencari solusi dulu. Kalian di lomba ini nggak harus dituntut bikin laporan itu seorisinal kayak kalian itu mau melamar jadi profesor, enggak. Kalau itu kan kalian misalkan kayak bikin laporan yang satu di dunia manapun itu belum ada, enggak. Kalian nggak harus gitu. Paling cepat itu kalian itu mempelajari. Jadi bagian negara mana itu sudah kayak maju gitu, negara maju, misalkan Singapura itu segala aspek maju, smart city. Jadi smart city-nya masa depan itu jadi contoh Singapura. Jadi kalau kalian mau misalkan sini ya, mana tadi smart city kan, iya kan, kota cerdas. Nah, kalian kalau mau ngajukan ke kota cerdas, kalian tiru Singapura itu. Kalian tiru mana yang belum ada di Indonesia, kalian taruh di proposal, otomatis maju final. Udah, itu contohnya. Itu contoh yang itu rumus yang secara teori itu aku masuk akal, cuma aku telat ini udah semester 6. Gak mungkin aku maju lagi kan. Udah beda dunia gitu. Dan jadi kayak gitu tipsnya ya, tips cuma kadang kalian itu juga kayak aku tadi konsepnya itu wah
konsepnya itu wah, cuma dalam eksekusinya itu nggak sepadan. Nah, jadi ada konsep itu namanya kayak gini. Jadi aku ambil banyak referensi dari internet ya, di YouTube ya. Jadi kalau kalian nggak suka baca dan kalian harus dituntut baca, sudah nggak zamannya ya. Sekalian kalau nggak cari informasi itu lebih enak dari pakai YouTube. Aku juga gitu. Jadi akhir-akhir ini lebih banyak cari di YouTube gitu. Nah, cuma kalau kalian pengen satu informasi yang unik, ya kalian harus paham bahasa Inggris gitu. Kalau nggak paham bahasa Inggris, kalian bisa itu sih apa? Sini ada tutor, ada subtitle, ini kan ada auto translate di sini kan. Ya kayak gitu. Nah, kayak jadi kalian kalau misalkan aku dari kecil dulu itu suka dokumentasi apa itu jenisnya Geography Channel. Dari kecil aku suka. Jadi dokumentasinya tak gitu. Jadi kayak nostalgia tapi juga pengaruh sampai sekarang gitu. Jadi di sini ya kembali ke topik. Jadi untuk kalian itu mengajukan sebuah enggak cuma proposal yang bagus, juga kalian misalkan mau bikin bisnis atau hal yang bakal sekiranya itu bakal worth it gitulah. Nah, kalian harus membaca metrik ini. Jadi kalau misalkan kalian itu bikin yang sangat sangat wah gitu. Nah, tapi effortnya kecil, kalian boleh gitu. Tapi kebanyakan kayak proposalku yang tadi itu banyak effortnya. Soalnya bikin aplikasi seperti itu susah gitu. Sedangkan kalau dilihat itu target marketnya kecil karena cuma universitas, dan universitas itu berapa sih di Indonesia? Kecil kan, jadi nggak terlalu wah gitu. Nah gitu nggak worth it. Nah gitu. Jadi kalau kalian pengen mikir, aku punya ide mau bikin ini. Nah kalian harus tahu ini effortnya worth it nggak, sepadan nggak. Ini jadi kalau misalkan kalau effortnya sedikit gitu, tapi juga yang butuh juga sedikit ya, tanggung gitu. Jadi kalian itu harus kalau kalian ngajukan proposal ke lomba ini, kalian harus cari yang awesome, jadi yang keren gitu. Nggak cuma keren di mata kalian, kalian juga harus cari topik yang keren di orang lain. Makanya jadi kalau kalian punya ide, minimal fact check dulu. Kalian tanya ke teman atau dosen atau siapalah yang tahu topik itu gitu. Pak, ini keren nggak? Oh keren, kalau keren langsung bikin. Udah kayak gitu. Nah, cuma ya gitu, meskipun keren ya, kalian harus lihat dulu effortnya kecil atau effortnya sedikit atau effortnya itu bakal banyak. Jadi kebanyakan ide baru itu rata-rata kebanyakan effortnya itu enggak sepadan gitu. Karena apa? Karena kalau yang effortnya sedikit sama ini itu benar-benar harus out of the box gitu. Susah. Nyari yang awesome tapi yang effortnya sedikit itu susah. Itu kayak apa ya? Kayak orang baru viral gitu. Mendadak viral kayak ya siapa yang biasanya viral di internet gitulah, gitu kan. Siapa kayak apa ya, kayak Bear Brand, susu beruang kok bisa itu ya, kok bisa habis. Nah nggak tahu, nggak ada yang bisa prediksi, aku juga nggak tahu loh. Nah itu seperti itu, kayak effortnya sedikit, nggak ada orang yang tahu kalau itu misalkan suatu ide yang terlihat buruk, kalau effortnya sedikit ternyata setelah dieksekusi ternyata itu bakal wah keren gitu. Nah kayak gitu. Jadi hit and miss. Jadi kalian kalau sudah bikin, kalau kalian sudah terbiasa bikin hal-hal baru 1, 2, 3 kali gitu, kalian bakal terbiasa itu. Makanya kayak aku itu habis lomba itu sebenarnya aku nggak target ke lomba harus menang, nggak. Makanya aku cuma ngunci 1, 2, 3 kali, udah wes. Aku nggak lanjut karena apa? Itu bukan tujuanku ke sini sebenarnya. Tujuanku itu kan bikin bisnis
bisnis pasif gitu, bisnis mandiri gitu kan. Makanya aku bikin banyak hal, aku bikin startup, aku bikin community, aku bikin YouTube channel, aku baru bikinin. Iya, karena ya itu kalian di apa dalam mau apa gitu, itu tergantung kalian itu mau ngapain sih gitu di di kuliah gitu. Jadi jadi ikut lomba itu bagus, cuma bukan salah satu kayak satu-satunya alasan kalian kenapa tujuan utama kalian kuliah itu enggak, karena apa ya, meskipun kalian itu udah kayak udah antisipasi, udah persiapan dari dulu gitu, udah jauh hari gitu, terus nyatanya kalian itu nggak masuk final atau sudah masuk final tapi nggak masuk juara, itu wah itu kayak apa ya, ya kayak overly excited gitu kan, nggak sesuai ekspektasi, jadinya agak itu. Makanya jadi kalau lomba itu bukan jadi kalian ikut lomba itu usahakan jangan karena apa ya harus menang, enggak, yang penting itu experience-nya gitu. Nah, karena kalau aku sendiri pun juga merasakan, aku kalau nggak ikut lomba pemrograman aku nggak bakal kayak belajar C++ itu seperti apa, Java itu seperti apa gitu kan. Kalau misalkan aku nggak pernah ikut pengembangan bisnis TIK, aku bakalan nggak tahu gimana sih caranya bikin startup yang sustainable itu gimana. Kalian nggak bakal tahu sebelum kalian terjun gitu. Meskipun sama yang terjun kalian babak penyisihan nggak lolos, it's okay, karena itu bukan tujuan utama Anda gitu. Tujuan utama Anda itu kalian agar sustainable buat Anda sendiri gitu. Jadi kalian itu kalau misalkan lulus itu jadi punya banyak apa tujuan gitu, tujuannya nggak cuma satu. Soalnya kalau kalian udah terjun ke dunia kerja, harus sustain sendiri, kalian harus punya banyak harus punya backup plan gitu kan. Nah, kayak aku juga bikin banyak hal mumpung aku belum lulus gitu. Soalnya kalau lulus sudah konotasinya udah beda. Kalian nggak mungkin ngais apa minta apa ya, numpang orang tua itu udah gak mungkin kalau kalian udah lulus gitu. Makanya mumpung belum lulus, mumpung belum keluar sendiri gitu. Nah, kalian harus eksperimen gitu. Makanya kalau ada kesempatan seperti ini, paling enggak kalian ikutlah. Meskipun apa ya, iseng-iseng gitu. Paling enggak kalian itu ikut panas gitu, ikut panas. Oh, ini seperti ini gitu. Karena kalau enggak gitu ya kalau kalian cuma kuliah sampai lulus terus ya cuma itu aja, itu kalian itu kayak 4 tahun ngapain gitu kan. Sedangkan 4 tahun ini adalah itu momen yang penting gitu, nggak boleh dilewatkan. Ini adalah jalan setapak yang penting, nggak boleh dilewati gitu. Kalau nggak gitu kalian cuma ngelewati terus kalian tiba-tiba harus mau kerja kemana gitu kan. Kayak aku gitu juga. Makanya jadi di sini itu nggak, kalau kalian ikut oke, nggak apa-apa, ikut aja meskipun kalian mungkin nggak bakal final atau nggak sesuai spek otak gitu, nggak masalah. Karena kalian itu masih punya kesempatan buat tahun depan gitu kan. Karena kalian pasti banyak yang di sini itu bakal baru tahu, oh ini lomba gitu. Lombanya itu kerennya seperti ini, tapi aku telat gimana? Ya udah aku nggak ikut. Jangan. Kalian ikut, kalian biar tahu situasinya, biar kalian comeback tahun depan gitu. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Terus tips terakhir ini ya buat sebenarnya sudah dijabarkan sama Pak Hozaimi. Cuma aku pengen
klarifikasi lebih dikit. Nah, jadi ada istilahnya itu gini. Jadi ada istilahnya itu familiarity sama novelty. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian mengembangkan ide, ya, mengembangkan ide, cari yang familiar, tapi yang juga kreatif gitu. Jadi artinya gini, familiar ini yang kreatif. Kalau kalian itu terlalu kreatif, kalian itu cuma bakal terlalu kreatif itu kalian idenya itu bakal wah, aneh gitu, bakal terdengar aneh. Sedangkan kalau kalian bikin sebuah fitur yang terlalu familiar gitu, terlalu akhirnya mereka proposalnya akan boring gitu. Nah, jadi biar terlihat biar terlihat keren, kalian harus imbang antara kreatif sama familiar gitu. Jadi jangan sampai keluar arah gitu. Misalkan kayak COVID-19, terus kalian bikin yang idenya yang wah gitu, tapi nggak masuk akal. Nah, itu yang nggak menjadi faktor minus gitu. Kayak gitu. Kayak ini nggak cuma buat lomba sih, kalian juga bakal nemuin di sehari-harian kayak apa ya, kayak Windows itu kan terkenal sama Windows 8 yang parah gitu kan. Parah karena apa? Windows 8 itu langsung tiba-tiba start menu-nya screen, apa yang full screen gitu kan. Jadi itu terlalu membingungkan gitu kan. Akhirnya terlalu membingungkan. Akhirnya dia itu terlalu kreatif. Windows itu terlalu kreatif, akhirnya Windows 8 disukai orang gitu. Sedangkan Windows 10 kan start menu-nya masih ada gitu. Nah, ya kan. Jadi masih familiar gitu. Nah, kayak gitu enak. Jadi contohnya seperti itu. Kalau kalian mau pengen apa ya, mengembangkan ide baru gitu ya. Ya cuma lomba. Kalau kalian mau bikin ide startup baru, bisnis baru, menggunakan ide cara mencari ide juga sama seperti itu. Itu teori seperti itu nggak terlalu penting sih. Cuma kalau kalian apa ya, nggak terlalu penting soalnya karena yang penting itu ya idenya kan gitu. Cuma kalau kalian sudah pernah bikin ide terus idenya itu nggak bagus didengar orang, nah kalian akhirnya ya bakal tahu kalau ini teori-teori seperti ini ku penting gitu ya, seperti itu. Udah berapa menit aku? Setengah jam lebih. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Pasti ngawangin semuanya. Oke, kira-kira ada pertanyaan ya? Kayaknya udah nggak ada. Ya, yang penting kalian ikut. Kalau ada yang minat, oke, ikut aja nggak apa-apa. Gitu. Bikin ide. Kalau kalian punya ide di sini, coba kalian soundingkan dulu. Ini keren nggak nanti kira-kira gitu. Oke, ada pertanyaan. Bagaimana tips mencari dosen pembimbing yang sesuai dengan bidang lomba yang diikuti? Oke. Mencari dosen pembimbing. Oke, dosen pembimbing. Ini bukan apa ya? Kalau dosen pembimbing itu tiap orang tiap dosen itu punya skillnya masing-masing. Apalagi tergantung risetnya yang tergantung juga dosen ini habis risetnya apa aja gitu. Kalau kalian pengen mode cara pasif, kalian bisa cari ya. Misalkan dosen mana gitu, terus kalian lihat-lihat itu penelitiannya apa saja. Itu cara lazy ya, cara males. Cara paling praktis kalian bisa Google di internet, kalian cari sendiri gitu. Nah, kalau kalian pilih dosen, kalian lihat dulu researchnya itu habis ngapain apa aja gitu. Jadi kalau tahu otomatis ya
bakal match gitu. Kalian tanya gini, otomatis mentok, ya otomatis apa ya, langsung connect gitu, karena kan sudah pernah bikin apa riset dengan topik yang sama kayak gitu. Tapi kalau kalian misalkan mentok nggak tahu apa-apa ya, nah gitu, kalian bisa lihat apa ya, ini dosen ini ngajarnya biasanya matkulnya apa aja gitu, biasanya kayak gitu kan. Ada dosen yang emang sudah ngajar lama di bagian praktikum wajib, ada yang juga yang bagian jaringan, ada yang juga pemrograman, ada yang udah lama ngajar di bagian data. Itu kan ada. Kalau kalian udah semester 4 pasti bakalan tahu ini dosen ini biasanya senior di mana, di bagian mana gitu. Tapi nggak harus sama sih. Cuma sama itu penting. Cuma kalau pembimbing yang penting semua dosen itu sekiranya sama sih. Karena kalau dosen itu minimal harus tahu semua topik gitu kan, bukan harus expert. Nah, jadi dosen pembimbing itu yang bagus itu gimana? Jadi ya pokoknya kalau kalian memang butuh bimbingan ya, butuh bimbingan dosen pembimbing, kalian oke, cari yang spesialis gitu. Tapi kalau kalian cuma pengen dosen pembimbingnya ada, itu, apalagi kalau deadline-nya ada tipis ya, semua dosen pembimbing it's okay gitu. Yang penting itu dosennya itu bisa balas gini, Pak ini aku punya judul seperti ini gitu. Kalau jawabnya itu oke, bagus gitu, mungkin ya pokoknya bisa ngasih pendapat gitu secara apa, view secara umum nanti ini bakal menarik apa enggak gitu tuh ya. Jadi dosen apa aja oke kalau pengen cepat sih ya. Tapi kalau kalian pengen yang spesial ya itu butuh waktu kan. Tergantung kalian juga sendiri nanti kayak gitu. Tapi juga tetap sih apa, seperti yang dibilang Pak Hozaimi tadi itu cari yang sekiranya fast respon gitu, atau misalkan cari yang apa ya, kalian harus tahu media biasanya balasnya pakai apa gitu. Soalnya ada dosen juga yang lebih prefer itu ngechatnya via email ada daripada WA gitu, kayak gitu. Oke, kalau aku sendiri dosen pembimbing buat buat apa? Buat yang ini ya, ini sistem informasi kampus itu aku dulu itu Pak Mulap. Soalnya Pak Mulap itu yang jadi operator kampus zaman dulu tahun 2012-an gitu. Soalnya aku tahu informasi itu, makanya aku dosen pembimbingnya Pak Mulap gitu. Tapi kalau di sini di Gemastik itu dosen pembimbing itu hanya sebatas kalian cuma nyantumkan nama dosen pembimbingnya siapa gitu, udah. Saya itu nggak diproses lagi gitu. Jadi kayaknya nggak harus apa ya, nggak harus benar-benar match, nggak. Yang penting ada. Kalau Gemastik ini yang penting ada gitu. Tapi kalau kalian pengen yang pas ya silakan aja gitu. Oke. Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom chat atau langsung on mic ke Bapak. Kayak sambil lalu ini ya, aku juga cek sih beberapa apa ini pedoman. Ini aku nggak tahu ini Gemastik udah keberapa ini, aku nggak ngikutin. Sini ada timeline nggak sih? Timeline. Oh, akhir Juli sampai penyisian 31 Juli. Ini masih lama, 3 minggu.
Buka proposal sampai 2 Juli. Oh ya. Oke, 29 Juli. Jadi ada sekitar 3 minggu. Bisa kalau kalian punya angan-angan, aku punya ide gitu. Nah, ya kalian daftar dulu aja. Nanti idenya kan bisa diganti nih. Kalau misalkan gitu. Ini 3 minggu untuk bikin proposal ini udah lebih dari cukup sih. Aku aja 1 minggu cuman. Kalau tema yang viral seperti data mining ini juga itu sih apa? Juga idenya itu banyak. Data mining AI itu space kreativitasnya itu banyak. Jadi daripada pengembangan bisnis, soalnya kalau pengembangan bisnis itu kalian harus pintar-pintar nyari duit. Itu kalau aku personally enggak apa ya, susah. Karena aku juga bukan orang ekonomi ya. Tapi kalau pengembangan data ini banyak, dan ada beberapa judul itu yang judul yang final yang menang gitu, bahkan di lomba internasional itu juga rata-rata pakai AI atau data mining gitu. Jadi kita kasih salah satunya ya, itu ada yang peserta lomba itu menang AI di tingkat internasional. Pemenangnya itu pemenang apa itu namanya biasanya, yang apa itu, Microsoft ya. Jadi itu dia itu pakai scan mata gitu, scan mata terus nanti bisa ngecek ini diabetes apa enggak gitu, early detection. Jadi deteksi awal diabetes pakai scan mata, itu menang internasional itu. Keren ya. Idenya simple, effortnya simple gitu, tapi itu apa ya, dia itu tinggi, jadi novelty-nya tinggi, jadi sangat keren kan. Soalnya itu ya segitu, seperti contohnya seperti itu. Jadi desain yang keren, jadi nyari yang judulnya sekiranya simple gitu, cuma bisa awesome gitu. Kalau nyari data ya coba cari ya, itu sih ya. Kalau untuk lomba ini kalian sepertinya juga harus persiapkan datanya juga gitu, atau bikin research sendiri gitu. Kalau kalian nggak pengen ribet data, ada di sini karya ilmiah, tulis ilmiah ini nggak perlu data ini. Kali ini nggak perlu data kayaknya. Tuh. Jadi kalau misalkan kalau kalian yang scan mata terus nanti deteksi penyakit apa gitu, bisa masuk sini atau final. Atau misalkan kalian punya apa ya, punya kepikiran gimana caranya deteksi COVID yang varian Delta itu, keren itu, nggak ada yang nemu sampai sekarang. Jadi kalau varian Delta itu agak ngeri, swab itu nggak kedetek, soalnya virusnya langsung masuk ke paru-paru, airborne dia, keren. Nah, kalian nemu nggak cuma di sini, internasional masuk kalian. Ya. Ada lagi? Kalau kalian baru kepikiran di tengah hari, kalian juga bisa chat langsung sih, no problem. Kalau kepikiran mau daftar Gemastik, monggo chat, konsultasi, ini bagus apa enggak, terus ini next stepnya gimana, PC aja, DM aja, santuy aja. Oke. Ya, kayaknya ada pertanyaan lagi? Enggak nih, enggak ada kayaknya. Udah mau habis waktunya.
Baik teman-teman, kalau misalnya gak ada pertanyaan, mungkin apakah Kak Wildan mau mengakhiri atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Sudah. Sip. Oke. Baik, sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari pemateri yang kedua. Pertama itu ada 11 cabang lomba di Gemastik, kemudian juga bahas salah satunya adalah programming, dan bahasa yang paling sering digunakan adalah C++ dan Java. Dalam lomba programming ini, hal yang paling sulit diatasi adalah si compiler. Kemudian juga dalam programming, dalam bidang programming bisa menyelesaikan setengah dari soal sudah ke final. Setelah itu dalam pengumpulan proposal itu lebih dinilai ke tema yang diangkat, baru ke isi dari proposal. Kemudian semua bidang menggunakan proposal kecuali programming dan cyber security. Setelah itu cara paling jitu untuk mencari ide baru adalah dengan banyak membaca. Terus jika ingin membuat proposal yang awesome atau yang wah dengan mempertimbangkan effort. Lalu dalam mengikuti lomba, juara bukan target utama karena tujuan yang paling utama adalah experience. Jadi itu adalah kesimpulan dari pemateri yang kedua. Setelah itu kita sudah masuk di penghujung acara, yaitu